Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Gonta-Ganti TWS. Ya, jadi belakang ini saya rada terobsesi ya kalau lihat TWS baru dan selalu pengen beli. Dan akhirnya saya beli Oppo Enco W11 atau W11 ini. Dan kalau kamu pre-order, kamu akan dapat hadiah atau free gift berupa casing dari Disney Pixar ini ya. Ini adalah Toy Story Protection Case. Nanti kita buka. Yang jelas kalau kamu ngelihat earphone-nya, ini nampaknya tipenya full in ear ya. Sebelumnya saya pernah dikasih coba sama Kang Budi, Gadget Empire, Oppo Enco yang Bluetooth earphone yang masih ada kabelnya kiri ke kanan. Dan itu yang harganya 1,5 juta rupiah. Waktu itu saya ngerasa suaranya bagus. Jadi saya penasaran buat nyoba Oppo Enco W11 yang harganya Rp599.000 ini. Kalau ngelihat dari kemasannya, dia punya beberapa fitur yang ditonjolkan. Yang pertama adalah Enhanced Bass ya. Jadi dia katanya karakternya nge-bass dan punya Intelligent Touch Control. Semoga touch controlnya nggak langsung aktif atau nggak langsung respon ketika di touch satu kali doang ya. Kemudian IP55 rated water and dust resistant. Kemudian noise reduction during calls. Jadi ada noise reduction hanya untuk telepon tapi ya. Binaural simultaneous Bluetooth transmission. Jadi binaural itu apa ya? Dua kan, B itu. Jadi harusnya dual channel ya, mungkin ya. Dengan battery life 20 jam. Dan apalagi? Oh iya, dynamic drivernya 8 mm. Bluetooth versi 5.0, kodeknya AAC dan SBC. Kalau di handphone Xiaomi ini muncul SBC, kalau di Huawei P30 Pro saya biasanya nggak muncul. AAC nanti kita lihat apakah akan muncul di P30 Pro, si logonya atau indikatornya. Charging portnya Type-C ya, oke ya. Dan kalau ngelihat nama atau dengar nama Enco, sebetulnya sudah ada yang mirip-mirip pakai duluan, yaitu Baseus. Baseus pakainya Encok, ENCOK. Kalau ini kan ENCO doang. Kayaknya dibacanya sama-sama Enco kali ya, Enco atau Encok gitu ya. Dan saya nggak tahu apa artinya sampai-sampai dua brand pakai nama yang mirip. Ada hubungannya dengan audio kah Enco itu? Atau buat para pengguna yang Encok? Enggak lah ya. Oke. Ya, dan buat ngebuka kardusnya ini bakal rada susah. Karena kardusnya kan ringan isinya. Nih, nggak dikasih cekungan gitu ya, kayak di kemarin yang TWS-nya Rexus, saya pernah coba. Itu kardusnya ada cekungannya, jadi gampang bukanya. Kalau ini bukanya bentar ya, kita percepat aja. Oke, udah rada bisa kebuka. Siap. Taruh situ ya. Dan ini warnanya putih dengan charging case-nya berfinishing glossy seperti ini. Tulisannya Oppo di depan, kemudian di sisi depan ada sebuah lampu indikator. Di sisi belakang ada USB Type-C port-nya ya. Kita lepas plastiknya. Oh, ada tulisannya charging case model ET142. Rate capacity 400 mAh 1,48 Wh. Input 5 volt 1 ampere, output 5 volt 0,2 ampere. Guangdong Oppo Mobile Telecommunication. Logo-logonya banyak tuh. Ada yang ngerti nggak logo apa saja ini? Kayaknya ini non-recyclable ya, si bahan plastiknya. Kemudian kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Ini mah rada-rada ini. Oh, gampang. Kamu pakai stiker yang ini, yang tadi nempel di bagian belakang charging case-nya, tempelin ke karton ini biar bisa keangkat. Soalnya kalau enggak rada susah keangkatnya. Ya, jadi Oppo mohon diperhatikan lagi nih soal packagingnya. Pertama, keluarin kardusnya yang pertama kali itu rada susah nariknya. Kedua, ngambil karton ini juga rada susah ya. Kemudian ini dia, apa ini? Warranty card. Oppo Enco W11 True Wireless Headphones. Oke, dibilangnya headphones ini ya, bukan earphones. Kemudian ini ada Quick Start Guide atau panduan cepatnya. Saya akan baca sebentar. Dan ya, di sini sudah ada petunjuk untuk touch controlnya ya. Dan sayangnya tap satu kali sudah memberikan reaksi atau respon, yaitu play dan pause. Ya, di LR sama aja. Previous track 2 kali di kiri, next track 2 kali di kanan, kemudian increase volume, tekan dan tahan di kanan, turunin volume, decrease volume itu tekan dan tahan di kiri. Oke, paling nggak bagus ya, bisa ngatur volume juga dari earphone-nya. Terima telepon atau mengakhiri telepon dengan tap 2 kali kiri atau kanan, dan voice assistant dengan tap 3 kali ya, di kiri atau kanan sama saja. Dan playtime-nya diklaim mampu bertahan 5 jam, si earphone-nya doang, dan 20 jam dengan charging case-nya, dengan catatan itu di volume 50% ya. Oke, kita lihat lagi kelengkapannya. Ya, ada kabel untuk charging USB Type-C, mantap. Kemudian di sini, oke, kalau ini sih saya suka ya, cara dia nempatin partisi-partisinya, bagus.
Dan di sini kita lihat ada dua pasang ear tips tambahan ukuran S dan L. Seperti biasa ya, berarti yang terpasang ukuran M. Kita akan buka, dan nanti cara pairingnya cukup dengan dibuka ya, si charging case-nya. Dia akan langsung masuk ke mode pairing. Setelah itu, pairing dulu, baru nanti dilepas si earphone-nya ya. Seperti ini penampakan earphone-nya atau earbuds-nya. Tipenya full in-ear, dengan fitting yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menonjol atau nggak terlalu masuk ke dalam kayaknya. Ini panjang si in-ear-nya tergolong pendek, segini doang. Nanti kita cek apakah bagus fittingnya. Dan feel-nya plastiki banget, tapi tidak kerasa murahan juga, dengan sisi luar yang glossy dan sisi dalam yang matte. Di sini ada dua pin magnetik buat charging, lalu ada tulisan R-nya, ear tips-nya, feels-nya oke, nggak kerasa murahan. Lalu di sini kita lihat kemungkinan ini adalah untuk LED indikator dan ini mikrofonnya ya. Standar aja ya bentuknya. Tapi nanti kita cek suaranya, dan ini buat nempatin yang kanan di kanan, kiri di kiri. Sekarang kita lihat dulu bonusnya. Oppo, Toy Story, Disney Pixar. Ya. Oh, ternyata menempelnya pakai 3M seperti ini ya. Oke. Lucu juga setelah pakai casing seperti ini. Tapi terlalu manis ya buat saya. Buat dipakai cowok mungkin terlalu manis, dan ini ada strapnya juga, bisa diikatkan ke sini. Ya, seperti itu ya penampakannya dengan casingnya. Oke, kita lepaskan casingnya ya. Kita akan fokus untuk menjalankan pairingnya. Ya, dan sudah muncul di situ ya Oppo Enco W11, karena dari tadi saya sudah buka si tutup casingnya. Jadi memang cukup dengan buka tutup casing, maka dia akan masuk ke mode pairing. Dan dia minta pair satu kali. Oke, cukup satu kali saja ya. Di sini, di LED indikatornya tadi berwarna hijau ketika masuk ke mode pairing. Dan kita akan lihat, oke, tidak ada pilihan untuk high-res audio ya. Tapi dia support AAC sama SBC. Di Huawei P30 Pro tidak bisa muncul informasi tentang AAC sama SBC, tapi kalau FX dia muncul. Kalau di Xiaomi, AAC atau SBC muncul, kelihatan indikatornya. Dan kita akan pasang yang kanan, lalu yang kiri. Oke, fittingnya masih rada longgar kalau kata saya. Kemungkinan saya harus ganti si tipsnya itu ke yang L kayaknya. Soalnya kalau kayak gini, saya masih ngerasain isolasinya belum kerasa bagus. Bentar, dengan yang M, kita akan coba headbang test dulu. Oke, sudah melekat dengan sempurna sih, tapi tetap saya ngerasa isolasinya masih kurang bagus ya. Kurang nutup banget di kuping, karena tadi kan si ear tipsnya terasa cukup pendek kelihatan. Bentar, saya mau cari yang L. Oke, yang kiri juga sudah pakai ear tips yang L. Nah, gini saya baru ngerasa isolasi suaranya udah mantap nih sekarang. Headbang test lagi. Makin kenceng headbang testnya dan nggak jatuh ya. Si ear tipsnya udah lebih baik lagi melekat di kuping. Dan saya akan dengarkan dulu beberapa lagu, nonton YouTube, kemudian juga main game. Dan juga nanti kita coba rekam mikrofonnya ya dengan earphone ini. Tunggu sebentar. Ya mati. Nggak chicken dinner ya kali ini mainnya. Tadi main pakai arcade mode di PUBG-nya. Terus untuk urusan delay, kerasa. Ini delaynya kerasa sekitar setengah sampai 1 langkah. Kalau lagi rame bisa sampai 2 langkah tuh si delaynya ya. Jadi kalau lagi lari kita berhentiin, masih ada bunyi langkahnya sekitar setengah sampai 1 langkah. Atau kalau lagi rame langkahnya kedengarannya kayak hampir 2 langkah. Nah sih oke sih sebetulnya buat main game, tapi kalau buat main kompetitif banget kayaknya jangan ya. Tuh, udah kalah. Kemudian buat nonton YouTube juga kerasa ada slight delay ya, sedikit aja delaynya, sedikit kurang sinkron antara suara yang didengar dengan gerak mulut. Tapi lama-lama akan terbiasa buat enjoy the video, minim delaynya, tapi masih kerasa sih. Kemudian untuk karakter suaranya
Ya, seperti yang ditulis juga ngebas, iya ngebas, tapi tipe bassnya ini lebih ke yang boomy, warm gitu ya. Bassnya bulat, lumayan empuk, tapi nggak punchy, jadi nggak nonjol sampai ke depan gitu dari belakang, nggak. Dia bassnya stay di belakang, dem gitu. Kerasa, dan kalau kamu penuhin volumenya, bassnya akan terasa lebih runcing sedikit, lebih nendang lagi, tapi kontrolnya kurang kalau volumenya terlalu penuh ya. Jadi saya sarankan dengerin di volume sekitar 80%-an kalau mau enak banget dengerinnya. Kemudian buat mid atau vokal, dia juga kontrol dengan baik, gaungnya hampir nggak kerasa, tapi sayangnya ini di treble rada kurang. Justru treble-nya rada ketutup sama bass, yang saya rasain seperti itu. Jadi bakal cocok buat kamu yang pengen dengerin musik-musik yang cukup ngebass, bassnya dalam, bassnya deep, kemudian juga buat dengerin teleponan, buat dengerin lagu yang vokalnya kuat, tapi rada kurang di treble ya, kurang ngecering aja, rada ketutup bass, dengan sound staging yang bagus, tapi tidak terlalu luas juga. Dia berhasil menciptakan ruang, tapi ruangnya kerasanya itu nggak terlalu spesial, biasa aja. Tapi kerasa banget ruangnya ada, dengan separasi instrumen yang juga bagus, dan virtualisasinya lumayan. Kalau virtualisasinya lumayan, nggak terlalu kerasa gimana-gimana ya, pindah kiri kanannya. Entah, si masalah bass yang menurut saya terlalu dominan ini rada-rada mengganggu masalah virtualisasi sama treble jadinya. Kalau ditanya apakah cocok buat bass head, cocok tapi nggak terlalu punchy, mungkin nggak terlalu jedak-jeduk juga bassnya, lebih ke warm, lebih ke boomy, dari belakang muncul. Untuk harga Rp599.000 masih oke harganya, walaupun saya berharap lebih dari ini ya, lebih mewah lah, karakter suaranya lebih balance, bisa memunculkan semua detail dengan seimbang tanpa terlalu dominan di satu sisi, tapi ternyata bassnya ini memang lebih mendominasi ya dibandingkan treble. Jadinya nggak masuk TWS favorit saya, sayang sekali. So sorry, kemungkinan ini akan segera saya pajang kembali di marketplace tempat saya jualan. Nanti bisa cek link tempat jualan second saya ya di bawah deskripsi video ini. Jadi gitu impresi pertama saya tentang Oppo Enco W11. Bagus earphone-nya, build quality-nya bagus, tapi karakter suaranya tidak terlalu cocok dengan saya. Untuk harga segitu saya berharap rada mewah, tapi mungkin kalau di Oppo, kalau mau yang suaranya mewah mungkin harus ambil yang sejutaan lebih berarti ya. Oke, nanti kita akan coba sebuah earphone dari adiknya Oppo yang lebih murah juga. Apa? Nanti aja pokoknya ada ya. Sekian impresi pertama, unboxing dan tes sound untuk nonton video, untuk lagu sama gaming dari Oppo ini. Tadi juga saya sudah tes buat ini ya, buat ngerekam mikrofon ketika ngerekam video. Ternyata mikrofon yang dipakai saya sinyalir sih dari mikrofon handphone, bukan dari TWS ini. Karena suaranya saya mundur majukan handphone itu berubah, tapi ketika saya ambil earphone-nya dari telinga saya tutup di kepalan tangan saya, suaranya tetap jelas. Jadi kemungkinan mikrofon yang digunakan adalah mikrofon smartphone-nya. Nanti mungkin harus dites buat teleponan ya. Tanya ke penerima telepon suaranya bagus nggak. Dan saya sih jarang teleponan, jadi mungkin nggak ketes soal itu. Termasuk soal dataan baterainya belum ketes karena saya jarang pakai lama-lama. Dan ini unboxing serta first impression saja kali ya jatuhnya ya. Oke, buat yang tertarik, link pembeliannya juga akan saya sertakan di deskripsi video ini. Still a good choice, tapi buat saya kurang cocok aja. Mungkin itu ya yang lebih tepat buat menggambarkan tentang Oppo Enco W11. Dari Kota Cimahi, Agak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.